wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan salihan ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah lagi-lagi masih memberikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita yang terhenti sampai berapa bulan? 7 ya? Mudah-mudahan pelajaran yang sebelumnya yang sudah kita baca, kita sudah pahami masih melekat. Masih melekat ikhwah. Taib, karena ilmu itu harus diulang. Karena sebagian kita menyangka ilmu itu cuma sekedar dipahami, tidak cukup. Ilmu harus diulang. Karena sekedar dipahami hilang dia. Misalnya antum menjelaskan, antum duduk mendengarkan penjelasan dari ustadz atau muallim, guru antum. Ketika antum dengarkan penjelasan dia, antum faham, itu baru tahapan pertama dari ilmu. Kenapa? Setelah itu antum akan lupa. Jadi harus diulang. Ada marhalah yang berikutnya, yaitu tahapan yang berikutnya namanya maharoh. Setelah paham ada yang namanya marhalah maharoh. Maharoh itu artinya sudah lebih dari sekedar paham. Disuruh menjelaskan dia sudah bisa. Di maharoh ini ya seorang itu sudah bisa mengajar. Kalau sekedar paham belum tentu dia bisa menjelaskan ke orang lain. Nah, di tahapan maharoh ini dia sudah ahli, sudah lebih dari sekedar paham. Dia bisa mengajar, menjelaskan kepada orang lain. Tapi belum dia ahli. Ada di atas dari maharoh, namanya malakah. Ilmu tersebut sudah mendarah daging dalam dirinya, sudah menjadi sifat. Walaupun dia tidak murojaah, tidak mau hilang itu ilmu. Jadi antum kalau mau mempelajari ilmu, usahakan sampai di malakah itu, sampai di malakah. Kalau sekedar maharoh, antum tidak pernah murojaah, itu ilmu hilang, lupa. Tapi kalau sudah di malakah, tingkatan malakah, ilmu itu sudah sifat yang sudah menempel pada diri kita, itu sudah tidak akan hilang. Contohnya, ada orang 1-2 kali diterangkan cara bawa oto. Ini tindis ini mau belok ke sana, tindis ini ya, putar ini ke sana, putar ini, paham. Tapi belum tentu dia bisa ke sebuah jalan itu oto tuh. Ini namanya derajat faham. Kapan dia disebut sudah punya kemahiran? Ketika dia sudah bawa itu oto, sudah praktekkan yang dia pahami tadi. Oh sudah. Setelah dia belok, gas ini, gas itu, gas ini, gas itu,
beberapa kali pakai, beberapa kali latihan sudah. Sampai di sini dia sudah punya kemahiran, sudah mahir. Paham di sini? Tapi kalau yang sampai derajat ini dia sudah tidak murojaah, dia tidak ulang-ulang, lama-lama lupa. Kapan kalau dia naik ke derajat malakah sudah menjadi sifat ilmu itu pada dirinya? Ketika dia sudah bawa terus itu oto. Mau belok ke mana? Perjalanan banyak, bawa terus. Itu biar 2-3 tahun dia tidak bawa oto, suruh bawa oto. Dia lupa? Tidak mungkin dia lupa. Sudah menjadi sifat. Begitu juga ilmu. Contoh bahasa Arab. Bahasa Arab. Diterangkan ini isim fi'il, ini isi fi'il huruf, ini mubtada, ini khabar. Faham. Muhammadun qaimun. Muhammad mubtada, qaimun khabar. Qaimun Muhammadun. Qaimun sebagai apa? Sebagai mubtada ustaz. Muhammad sebagai khabar ustaz. Berarti masih salah. Qaimun sebagai khabar muqaddam, khabar yang didahulukan. Qaimun Muhammadun, qaimun sebagai khabar muqaddam namanya. Muhammadun sebagai mubtada yang diakhirkan. Faham. Setelah dia faham, dia bisa menjelaskan ke orang lain. Sampai di sini dia faham. Kalau dia sekedar faham, itu belum tentu dia bisa jelaskan sama orang lain. Praktek belum tentu. Nah, kalau dia sudah belajar terus, praktek, mengirab terus, ini terus, naik derajat namanya mahir. Sudah dia bisa menjelaskan ke orang lain. Contoh-contohnya bisa. Sampai derajat ini kemudian dia terputus, tidak murojaah, hilang. Akan hilang, dia lupa. Nah, kapan dia tidak bisa lupa? Kalau dia sudah terus latihan, mengajar, latihan, dia baca, dia latihan terus. Itu tidak akan lupa. Dia ambil bahasa Arab, dia baca seperti biasa, salah dia tidak akan lupa. Paham di sini? Nah, usahakan kalau antum belajar jangan sampai difaham. Jangan juga hanya sampai di mahir, sekedar praktek, tapi usahakan menjadi malakah, menjadi sudah menyatu dalam diri antum. Kalau itu sudah tidak hilang. Bahasanya orang ini kalau mahir ini ya belajarnya ya sekedar paham, dia bisa latihan, tapi masih belum kuat. Dia bisa hilang kalau dia tidak murojaah, tidak mengulang pelajaran. Nah, demikian juga ilmu fikih demikian. Kalau antum tidak ulang, hilang. Tayyib. Ustaz, orang cukup faham Ustaz, habis faham sudah diamalkan Ustaz. Ya, sekedar sampai di situ ya boleh juga sih. Cuma kita kan inginnya ilmu itu bukan hanya kita amalkan sendiri ya kan? Tapi bagaimana kita ajarkan ke orang lain. Bagaimana kita ajarkan ke orang lain. Tapi kemudian yang saya perlu ingatkan ya ikhwah, yaitu tentang nikmatnya majelis ilmu, nikmatnya hijrah dan sudah mengenal sunnah, kemudian majelis ilmu belajar. Ini nikmat, keutamaan ya ikhwah. Siapa yang merasakan ini sebuah keutamaan, kenikmatan, dia tidak akan melepaskan keutamaan ini. Makanya antum lihat ada orang kajian hijrah, kajian baru dia futur. Berarti dia tidak mensyukuri nikmat majelis ilmu, mensyukuri nikmat mengenal sunnah, sudah belajar menjadi penuntut ilmu. Paham ini?
Kalau dia tahu ini keutamaan menuntut ilmu, dia tidak akan lepas. Dia bersyukur menjaga nikmat tersebut, jangan sampai lepas. Paham di sini, ikhwan? Nah, jadi kalau antum so lihat ada yang so mulai mundur dari majelis ilmu, berarti ini orang apa ya, ikhwan? Tidak mensyukuri nikmat sudah dikasih hidayah oleh Allah, bukan sekedar dapat hidayah, tapi dikasih hidayah apa? Dia diberi kesempatan oleh Allah hidayah untuk menuntut ilmu, belajar. Nah, orang yang merasakan itu nikmat, dia jaga jangan sampai lepas. Jangan sampai lepas. Wallahi keutamaan luar biasa ini menjadi penuntut ilmu, belajar. Ya. Ya ikhwah, jangan sampai lepas. Kalau lepas pertanda tidak bersyukur. Tidak merasakan menuntut ilmu sebuah karunia ya yang besar. Nah, ini dulu harus kita rasakan dulu, ini kita sadari dulu, renungkan, kita sadari dulu bahwasanya menuntut ilmu ini nikmat yang besar. Kalau kita sadar itu nikmat yang besar, rizki, maka kita tidak akan lepas. Paham di sini ikhwah? Nah, Ustadz, ada pengaruh lain Ustadz. Ya mungkin ada problem rumah tangga atau luar, termasuk juga di sisi mungkin pernah bikin dosa. Iya, dosa itu menyebabkan orang bisa lemah dalam beribadah. Paham di sini ikhwan? Kalau dia bikin dosa. Tapi ikhwan, kalau antum terjerumus ke dosa, jangan tinggalkan majelis ilmu. Paham di sini? Jangan tinggalkan majelis ilmu. Salat apalagi. Jangan tinggalkan. Karena ketika antum terjerumus ke dosa, itu setan masuk. Ente ini so mengenal sunnah, ente ini so belajar penuntut ilmu, baru bikin dosa, percuma ente ini. Dia bikin apa kita ini? Putus asa supaya tambah jauh. Jangan. Ini setan, jelas setan. Jadi kalau terjerumus ke dosa, namanya manusiawi. Paham di sini? Antum segera balik, jangan berlama-lama di situ, balik, bertobat kepada Allah, balik lagi. Dan jangan tinggalkan sholat 5 waktu, sholat berjamaah, kemudian bermajelis ilmu. Kemudian jangan tinggalkan teman-teman yang soleh. Bagi akhwat, teman yang soleha, yang senantiasa menjaga sholatnya, menjaga auratnya, menjaga apanya lagi nih, kajiannya. Itu ikhwah. Ini saya awali dengan ini karena saya perhatikan demikian. Orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah, nikmat sebagai penuntut ilmu, lepas. Berarti dia pandang ini menuntut ilmu ini biasa-biasa. Ya, kalau mau belajar aja. Jangan sampai lepas. Wallahi. Kalau diwafatkan dalam keadaan menuntut ilmu, apa kata Imam siapa ya? Siapa ini? Imam lupa saya, itu seorang tabi'in. Man mata wa huwa fi talabil ilmi ma bainahu wa bainal anbiya illa darajah. Siapa yang meninggal dalam keadaan menuntut ilmu, tidak ada derajat baginya di akhirat, di surga, kecuali cuma 1 derajat dengan para nabi dan rasul. Jadi menuntut ilmu itu sama dengan alim, keutamaan orang alim. Mereka pewaris para nabi. Al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu, orang-orang yang berilmu itu adalah pewarisnya para nabi. Cuma itu yang diwariskan oleh para nabi, para ulama. Penuntut ilmu saat masuk, para ulama mengatakan keutamaan penuntut ilmu sama dengan keutamaan para ulama. Karena ulama itu jadi ulama dari mana? Menuntut ilmu dulu, masa langsung turun wangsit jadi ulama ente. Ilmu langsung menurun. Ilmu itu nurun, cahaya, tapi tidak menurun.
Ya kan? Al ilmu nurun. Tapi tidak menurun. Tidak ada DP papa ulama kemudian DP anak jadi ulama gara-gara sekedar ulama, tidak. Jadi ulama ya belajar. Dengan belajar. Tapi ikhwan, ini perlu diingatkan karena manusia ini sifatnya banyak lalai, lupa. Jadi kita ingatkan terus. Baik, di mana kita? Kitabus Shalah ya? Nah, di Kitabus Shalah ini beliau rahimahullahu taala Al-Imam Isa bin Musa Al-Qaddumi rahimahullahu taala memulai dengan babul azan. Bab hukum yang berkaitan dengan azan. Kenapa? Karena sholat itu ya dimulai dengan azan dulu. Ya kan? Maka dibahas hukum yang berkaitan dengan azan. Baik. Siapa yang mau baca? Coba Pak Fer baca, Pak Fer. Babul Adhani. Qala al-muallif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala al-muallif rahimahullah, ma hukmul adhani wal iqamati. Al-jawab, hukmul adhani wal iqamati annahuma fardhu kifayatin fil hadiri ala rijal al-akhar Fil hadari على رجال الأخرار ويسنن للمفرد lilmunfaridi. Iya, dapat ingat mufradnya. وفي السفر Wa yukrahani للنساء ولو بلا رفع صوت ولا yasihani إلا الأول murattabaini. الثاني متوليين عرفا الثالث وأن يكون من واحد biniyatin منه أي لو أذن واحد بعض الأذان أو الإقامة وتمهما آخر لم يصح. Baik, jazakallahu khairan. Hukmul adhani wal iqamah. Kata beliau, ma hukmul adhani wal iqamati. Apa hukum azan dan iqamah? Jadi kitab ini judulnya apa? Al-Ajwibah Al-Jaliyah fil Ahkamil Hambaliyah. Jawaban. Jadi kitab ini kitab fikih disusun dengan bentuk tanya jawab. Dengan bentuk apa ikhwan? Tanya jawab. Tanya baru jawab. Ini termasuk metode dalam mengajar. Ma hukmul adhani wal iqamati. Apakah hukum azan dan iqamah? Jim di situ maksudnya apa? Al jawabu. Hukmul adhani wal iqamati annahuma fardhu kifayatin fil hadari 'ala ar-rijalil ahrari. Hukum azan dan iqamah keduanya fardu kifayah. Fil hadar, pada saat tidak safar, pada saat mukim. Hadar itu artinya mukim, bukan safar. 'Ala rijalil ahrari, diwajibkan kepada siapa? Kepada ar-rijal, para lelaki
al-ahrari yang merdeka, yang bukan budak. Ahrar yang merdeka. Azan dulu. Fadhal. Boleh kasih dekat sedikit dari mic, soalnya di luar tidak terlalu Kecil ini buat pakai speaker kecil yang di bawah. Semua kasih dekat. Ya, nggak usah.
Baik, ya ikhwan, kita lanjutkan. Kata beliau rahimahullahu taala, hukum azan dan iqamah adalah fardu kifayah. Pada saat hadar, pada saat mukim bagi lelaki, kaum lelaki atau lelaki yang merdeka. Kata beliau, azan dan iqamah ini hukumnya fardu kifayah. Apa ini maksud fardu kifayah, ikhwan? Idza fa'ala bihi al-ba'd saqata 'anil akharin. Jika sebagian melaksanakan, maka gugur kewajiban dari yang lain. Jadi fardu kifayah itu kalau ada sebagian yang melaksanakan, maka yang lain gugur, sudah tidak wajib lagi. Jadi yang dituntut pada fardu kifayah ini adalah perbuatan itu terwujud. Kalau sudah terwujud, maka gugur yang kalau sudah terwujud, maka sudah siapapun yang melaksanakannya. Beda dengan fardu kifayah, fardu ain. Jadi fardu ada dua, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain dituntut setiap person melaksanakannya. Harus setiap person yang melaksanakannya, seperti sholat 5 waktu, tidak bisa diwakilkan. Beda dengan azan. Azan hukumnya fardu kifayah. Jika sudah ada yang azan, maka yang lain sudah gugur kewajiban. Tidak dituntut lagi untuk azan, rame-rame azan satu kampung misalnya. Jadi hukumnya apa ya ikhwan? Fardu kifayah. Dan azan ini bukan termasuk bagian dari sholat, bukan syarat sah sholat. Jadi orang yang sholat jamaahnya tidak azan, ya sholatnya sah. Jadi dia bukan syarat sah sholat. Taib difardukan bagi siapa? Bagi orang yang mukim fil hadar. Perkataan beliau fil hadar berarti keluar orang yang lagi safar. Orang safar tidak wajib azan, walaupun rombongan. Terus Ustadz, hukumnya apa kalau safar? Kalau tidak wajib azan, hukumnya sunnah azan dan iqamah, tidak wajib lagi. Kemudian ala rijal, perkataan beliau ala rijal bagi lelaki, berarti yang keluar perempuan tidak wajib azan, bahkan tidak disyariatkan, makruh perempuan azan, makruh. Terus Ustaz, kalau perempuan sholat, langsung sholat aja. Paham di sini ikhwan? Akhwat, perhatikan. Jadi perempuan tidak disyariatkan azan dan iqamah, terus langsung sholat aja, takbir. Perkataan beliau ala rijal, keluar satu orang laki-laki. Rijal kan jamak. Rijal itu jamak apa mufrad? Jamak. Jamak mana? Pak Atan. Ada Pak Atan. Jamak apa itu Pak Atan? Rajulun. Jamaknya rijalun. Jamak apa? Jamak taksir. Masya Allah. Bukan jamak mudzakkar salim, Irfan?
Bukan. Rijal bukan jamak muzakkar salim. Hah? Oh, belum tahu. Taib, ar-rijal jamak taksir dari rajulun. Jadi rijal di sini mengeluarkan apa? Laki-laki satu orang. Berarti laki-laki satu orang tidak wajib azan. Di satu kampung cuma dia yang laki-laki misalnya, tidak wajib dia azan. Paham ini? Contoh. Jadi para ulama itu membuat teori. Bisa jadi teori ini banyak terjadi atau jarang terjadi. Walaupun perkara yang jarang terjadi mereka tetap bahas. Atau bahkan yang mungkin tidak pernah terjadi, tidak pernah terjadi, tapi mereka bahas. Fungsinya untuk apa? Melatih pikiran supaya pintar merinci masalah. Seperti mereka membahas wanita yang melahirkan, kalau tidak keluar darah sama sekali tidak dihukumi nifas. Padahal hampir kita tidak pernah dapatkan ada perempuan melahirkan tidak ada darah sama sekali. Kalau seandainya ada, dia tidak dihukumi nifas, tetap wajib sholat dia. Keluar anaknya, maka tetap dia wajib sholat, karena tidak ada darah keluar. Tapi terjadi nih di zamannya di zaman dulu di Mekah itu kejadian. Di zaman para sahabat. Di zaman para sahabat melahirkan tidak ada darah sama sekali, cuma anak yang keluar. Bertemu ini wanita dengan perempuan ini dengan Aisyah, ibu kita, yaitu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha. Kemudian berkata kepada perempuan itu, wanita itu katanya, anti imra'atun tahharakillah. Engkau adalah wanita yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia melahirkan tidak ada darah sama sekali, cuma anak yang keluar. Artinya berarti ada ini terjadi. Jadi kalau terjadi tidak ada nifas, tidak dihukumi nifas. Walaupun jarang terjadi dibahas oleh para ulama. Begitu kalau mau suka paham fikih begitu. Karena kadang orang ini mau suka cari yang gampang-gampang saja, hukum-hukum yang gampang-gampang, tidak mau jadi ahli fikih itu. Kalau yang susah, dia dengar ustadz ini kayak putar-putar menjelaskan, dia susah banget dengar. Aduh, biar lampang juga cari yang lain saya yang mudah, jangan, tidak bisa. Justru yang susah itu yang harus dipahami, supaya yang susah orang so bisa pak. Kalau susah saja orang so paham, apalagi yang mudah, paham ini? Itu. Jangan menyerah, biar susah tak putar-putar atau berusaha paham saja. Taib. Jadi kata beliau, azan dan iqamah ini fardu kifayah bagi orang yang mukim. Berarti keluar orang yang safar. Keluar orang yang safar. Kemudian bagi lelaki yang banyak, rijal minimal 2 orang. Berarti keluar orang yang 1 orang. Di satu kampung cuma dia laki-laki, tidak wajib dia azan. Al-ahrar, kemudian rijal di sini keluar perempuan. Jadi berapa yang keluar? Laki-laki 1 orang dan keluar perempuan, tidak masuk. Tapi ustaz kalau dia azan ini yang laki-laki 1 orang, ustaz tidak wajib, hukumnya sunnah. Tidur misalnya dia bangun nanti jam 2 siang, tidak ada orang sampai yang di masjid itu lah, sampai yang zuhur lah, dia sholat sendiri. Apa hukum dia azan dan iqamah? Sunnah. Gitu. Baik.
Ustadz, jika di kampung banyak masjid Ustadz, kan bersahutan itu azan Ustadz. Mana yang azan yang sudah menjadi gugur fardu kifayah. Jadi di satu kampung kalau sudah ada azan salah satu masjid, maka sudah gugur sudah terpenuhi fardu kifayah, berarti masjid yang lain sudah tidak wajib. Jadi di satu kampung cukup satu itu sudah menggugurkan kewajiban. Bukan semua masjid wajib fardu kifayah, semua bukan. Satu saja. Paham di sini? Ini yang dimaksud oleh beliau. Jadi kalau sudah ada Allah, misalnya maghrib, sudah gugur. Sampai selesai dia azan, yang lain sudah tidak wajib masjid lain. Bukan berarti tidak wajib, tidak sunnah, tetap sunnah. Cuma gugur kewajiban, tapi tetap sunnah azan. Paham di sini, ikhwan? Baik. Kemudian kata beliau, wa yusannani lil munfaridi wa fis safari. Disunnahkan bagi orang yang sholat sendirian. Wa fis safari, dan orang yang lagi safar. Jadi orang yang sholat sendiri sudah kita jelaskan tadi. Sholat sendiri tidak wajib, yaitu sunnah hukumnya, safar juga sunnah. Wa yukrahani linisa, makruh bagi kaum wanita, perempuan makruh azan. Suka kasih banyak pahala kita Ustaz. Makruh hukumnya, tidak dapat pahala. Karena perempuan dituntut tertutup, termasuk suaranya. Makanya ketika mereka sholat berjamaah, cara menegur imannya dengan apa? Tepuk tangan. Bukan begitu. Gini. Sedekap kan begini, tepuknya begini. Sedekap, angkat tangan yang kanan itu yang diketuk. Bukan begini. Baik. Tidak pakai suara. Laki-laki beda, yang sunnah tegur dengan yang disyariatkan tegur dengan suara. Subhanallah. Jangan tertoki lagi. Menyelisih menyerupai perempuan lagi. Jadi hukumnya makruh wanita ini azan walaupun mereka sholat jamaah. Walaupun mereka sholat jamaah, sholat sendiri mereka. Maksudnya sholat jamaah sendirian, diimami oleh perempuan, tetap tidak disyariatkan azan. Langsung saja takbir. Imamnya di mana? Imamnya berdiri di mana? Sejajar dengan shaf pertama, bukan shaf kedua ya. Sejajar dengan shaf pertama, di tengah-tengah dia. Berarti kalau mereka 11, berarti dia di tengah. 5 sayap kiri sayap kanan, terus dia pas di tengah. Sama. Tapi kalau dia suka di depan Ustaz, sah. Tapi menyelisih yang afdal, karena perempuan yang afdal di tengah, sejajar dengan shaf pertama. Dia di tengah, sejajar dengan shaf pertama. Kalau dia ingin ke depan seperti laki-laki, sah saja salatnya. Baik. Walau bila raf'i sautin, walaupun adzannya tanpa mengangkat suara, juga tidak disyariatkan. Ustaz kan cuma kecili Ustaz dalam rumah, Allahu Akbar, biar makruh hukumnya, tak usah. Langsung saja, langsung takbir. Kemudian kata beliau, wala yasihani illa murattabaini. Kemudian beliau menyebutkan syarat sah azan. Syarat sah azan.
Wala yasihani, tidak sah dilakukan azan ini illa murattabaini. Murattabaini itu i'rabnya apa? Ustadz siapa ini? Usman Karim. Wala yasihani illa murattabaini. Sebagai apa? Dulu i'rabnya apa? Dia nasab, marfu, mansub, marfu, majrur, mansub. Tanda nasabnya dengan ya, karena jamak muannas salim. Karena apa jamak muannas salim? Isim musanna. Jadi isim musanna tanda nasabnya dengan ya. Sudah i'rabnya sudah tahu, tinggal kedudukan. Mau cari kedudukan sebagai apa ini? Pak Yanto. Mustasna. So lewat mansubat ini toh insyaallah. Isim-isim yang dinasab muyassar. Semua ini kita pulang di muyassar. Ada yang sudah tamat muyassar 2 kali 3 kali, tapi disuruh i'rab belum bisa, menyebutkan kedudukan belum bisa. Makanya belajar itu bukan cuma sekedar lewat, selesai kitab bukan, paham isinya, ikhwan. Bisa diterapkan. Murattabah ini mustasna ya dinas. Jadi tidak sah dilakukan azan dan iqamah itu kecuali murattabah ini dibaca secara tertib. Seperti yang antum dengar tertib begitu. Kalau awal langsung asyhadu anna muhammadar rasulullah di awal, baru setelah itu hayya 'alas shalah, baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah. Sah? Tidak sah. Harus tertib. Tertib seperti yang antum dengar itu. Mutawaliyaini urfan. Kemudian syarat yang berikutnya mutawaliyain, harus berkesinambungan. Mutawaliyain itu tidak terputus, dua-duanya tidak terputus. Urfan, secara uruf, kebiasaan. Paham di sini? Tidak terputus. Kalau terputus berarti diulang lagi dari awal, tidak sah itu azan. Begitu asyhadu anna muhammadar rasulullah, berhenti dia, istirahat, minum kopi. Habis minum kopi ngobrol, terima telepon. Habis itu boleh dia lanjut lagi? Tidak boleh, tidak sah, batal. Dia ulang dari pertama. Itu mutawaliyain, harus berkesinambungan. Secara uruf. Jadi secara uruf ini maksudnya, secara uruf ini sesuai adat. Adat itu maksudnya kebiasaan. Kebiasaan dianggap putus dengan tidak itu berapa menit? Di sini para ulama mengatakan sama seperti keringnya apa ini? Air wudhu. Sekitar berapa menit itu? Kalau terhenti dengan kadar itu, maka terputus. Sekitar berapa menit? Jadi kalau terhenti antum batu, batu misalnya minum air cuma rabu-rabu baru lanjut bisa. Kalau kopi baru wudhu, terima telepon, iya nanti saya antar itu kambing sama antar. Jadi mutawaliyain
berkesinambungan maksudnya ada dua. Tidak boleh terputus dengan diam yang lama atau dengan melakukan pembicaraan yang diharamkan atau yang makruh. Itu dianggap terputus walaupun cuma sebentar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, woi kurang ngajar ngonya, dia maki, batal walaupun hanya sebentar, dianggap sudah tidak mutawali, sudah tidak berkesinambungan, putus. Atau diam yang lama, diam seperti saya jelaskan tadi, berapa menit, kadarnya seperti apa ikhwan? Keringnya air yang di anggota wudhu. Kemudian wa ayyakuna min wahidin, mana isim kana ini, khabar kana. Nah Pak Ferry, wa ayyakuna min wahidin, mustatir. Wa ayyakuna isimnya mustatir. Takdirnya apa? Huma. Coba Pak Yanto, isimnya mana Pak Yanto? Wa ayyakuna domir huma itu mana domir huma? Mana Rahmat ini? Pak. Mana Satria hilang? Ke belakang. Coba Pak Atan, biasa ini pamungkas begini ini. Mana DP isim? Isimnya kana. Mustatir lagi. Jawab. Ya, itulah alif isnain itu, ikhwan, bukan mustatir itu. Bukan mustatir, itu dapat lihat demi alif. Ayyakuna itu ya. Bagaimana? Masih domir mustatir? Ya? Mustatir itu kan tidak kelihatan. Ini ayyakuna kelihatan, bukan mustatir. Ayyakunu wawu jamaah. Wawu jamaah itu isim kananya. Kalau ini alif isnain itu isim kananya, bukan mustatir ini. Berarti dia bariz, bukan mustatir ya, nampak itu. Jadi alif isnain isim kana. Khobarnya. Al-akh Satria min wahidin. Wa ayyakuna min wahidin biniyatin minhu.
Syarat yang berikutnya keduanya, yaitu si siapa ini, azan dan iqamah ini keduanya min wahidin, dilakukan oleh satu orang. Keduanya min wahidin, dari satu orang, yang melakukan satu orang, tidak boleh dua orang. Misalnya ente nanti sampai di lafaz asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, nanti saya lanjut lagi hayya 'alas shalah, misalnya orang yang kedua, tidak boleh, tidak sah. Pelakunya yang azan harus satu orang, dari satu orang. Lafaz itu biniyatin minhu, disertai dengan niat minhu, dari orang yang azan tadi, muadzin. Kalau dia cuma tes suara, tidak sah. Dia harus betul azan, memang niat untuk azan masuk waktu, baru sah. Paham ini? Misalnya dia tidak tahu ini kalau masuk waktu, mau suka tes kan, habis operasi, suara mulai gagah, azan dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tes. Begitu orang datang, tadi so azan. Tuh, tidak saya coba tes suara tadi. Bisa dikatakan azan tadi anggap so azan itu. Boleh? Tidak boleh. Tidak ada niat mau azan dia. Cuma niat mau tes suara. Tidak boleh. Cuma mau andalkan rekaman Ustaz. Ya. Rekam azan. Soalnya saya suara bisa ini fals yang rekaman itu gagah. Cuma dia rekam bagian mic. Sah ini azannya? Tidak sah. Rekaman tidak ada niat. Paham di sini? Ini penerapan niat ini. Tidak ada niat. Thayyib. Demikian juga ruqyah. Ruqyah harus disertai niat. Tidak boleh ruqyah dari rekaman, karena yang baca tadi tidak meniatkan ingin meruqyah orang tadi. Makanya meruqyah ya harus langsung. Paham di sini ikhwan? Lagi yang aneh ini ruqyah, obat apa ini? Sudi ruqyah ini obat baru dijual ke sana kemari. Saya belum yang disyariatkan meruqyah saat itu. Antum baca, tiup air, baca langsung langsung ke orang saat itu. Dia minum gitu. Tapi kalau dia baca satu kali juga ente baca itu sumur. Ngeruqyah sumur, silahkan orang 7 turunan ngambil suta ruqyah sampai. Ini penerapan niat ya. Niat ngeruqyah itu harus ada niat. Kalau lewat rekaman orang semua suara tidak ada niat. Makanya yang ngeruqyah yang orang yang datang, dia ngeruqyah, dia punya niat untuk meruqyah. Baik, jadi syaratnya berapa di sini? Harus yang azan muazzin harus tertib, kemudian mutawali berkesinambungan, kemudian dari satu orang yang membaca, disertai niat. Tidak terpenuhi ini tidak sah itu azan. Di sini beliau beri penjelasan, law adzana wahidun ba'dal adzani awil iqamati wa atammahu ma'akharu lam yasihha. Maksud dari wa ayyakuna min wahidin, beliau jelaskan maksudnya apa itu wa ayyakuna min wahidin. Law adzana wahidun, seandainya adzana wahidun ada satu orang yang azan, ba'dal adzan, sebagian dari lafaz azan, awil iqamati, atau sebagian dari lafaz iqamah, wa atammahu ma'akhar, kemudian disempurnakan oleh yang lain, orang yang lain, lam yasihha, tidak sah azan tersebut. Lanjut
Siapa yang mau baca lagi? Pak Yanto, coba Pak Yanto. Bisa ya? Bisa insyaallah. Ma yushtaratu fil muadzini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Qala al-mu'allif rahimahullah ma yustaratu fil muadzini. Al-jawab yustaratu fil muadzini sittatu syurutin. Al-awwal Kaunuhu musliman. Tsani dzakaran. Tsalits aqilan. Ar-rabi mumayyizan. Terus Khamisu tikon. Sadisu adlan walau zahiran. walau zahiran. Tayyib, jazakallah khairan. Ma yushtaratu fil muadzini. Apa yang dipersyaratkan pada orang yang azan? Tadi syarat pada apa? Pada azan itu sendiri, azan lafadznya. Ini untuk si muadzinnya ada lagi syaratnya lagi. Ada syaratnya lagi. Kata beliau, yustaratu fil muadzini sittatu syurutin. Dipersyaratkan pada seorang muadzin 6 syarat agar sah itu azannya. Al-awwalu kaunuhu musliman. Yang pertama, orang tersebut muslim. Kafir tidak sah azannya. Kafir tidak sah azannya. Kemudian zakaron, laki-laki. Perempuan tidak sah. Biar gagah dari suara. Kemudian akilan, berakal. Orang gila tidak sah. Mumayyizan, anak yang belum mumayyiz tidak sah. Mumayyiz minimal berapa? 7 tahun. Mumayyiz itu minimal 7 tahun ke atas. Di bawah 7 tahun goyur mumayyiz, tidak sah azan. Tidak boleh antum suruh azan yang anak umur 3 tahun, 4 tahun. Biar gagah dari suara, tidak boleh, tidak sah. Natikon, kemudian bisa berbicara. Tidak bisa berbicara ya tidak bisa ya. Wowo, orang wowo suruh azan tidak jelas apa yang dia bilang itu. Kemudian adlan walau zahiran, adlan orang yang tidak fasik. Walau zahiran, walaupun secara zahir. Tidak fasik walaupun secara zahir. Jadi kalau secara zahir fasik tidak boleh. Pak mabok, pak minum, pak pancuri misalnya. Suruh azan. Soalnya terang suara fal semua ini ustaz, fal tidak gagah, dia suara ini gagah sekali. Sah azannya? Tidak sah ya. Baik. Musliman sebagai apa? Siapa? Khalid. Kaunuhu musliman. Musliman sebagai apa? Sebagai khobar kana. Sebagai khobar kana. Zakaron sebagai apa? Belum. Sebagai belum. Irfan
Zakaron sebagai apa? Oh, belum. HBG? Assalamualaikum. Oh, ABY. Saya kira ABG. Oh, belum masuk. So itu tasalah tunjuk ini. Coba antum. Siapa? Rahmat. Kamal. Al-Kamal. Kaunuhu musliman dzakaron. Khabar kana yang berapa? Khabar kana kedua. Akilan. Khabar kana ketiga. Mumayyizan. Khabar kana keempat. Begitu. Muhammad Arif Al-Akh. Badal. Kalau badal berarti dia itu. Berarti musliman sama dengan zakaron. Zakaron sama dengan akilan kalau antum bilang badal. Tidak ada berbeda. Sementara zakaron beda dengan muslim. Muslim beda dengan akil. Tidak boleh bilang badal. Pahami, lain lebih arti, lain artinya nanti. Zakaron. Coba Usman Karim. Kalau anak saya kanan tapi kanannya dihapus Ustaz. Kanannya dihapus. Muhammad. Kaum musliman, kaum zakar, kaum akil. Begitu. Kalau anak saya. Bisa juga. Bisa juga khobar pertama, khobar kedua. Bisa juga khobar dari karena yang antum bilang di mahdhuf. Yang jelas bukan badal. Kalau badal itu. Zakarun ya musliman, musliman ya akilan, mumayyizan sama. Itu badal itu ya dia. Paham ya? Alhamdulillah. Insyaallah. Lanjut. Siapa yang mau baca? Tonton. ما ركن الأذان؟ الجواب ركنه رفع الصوت به ما لم يؤذن بحاضر ويسن قول المؤذن الأول صيتا الثاني أمينا الثالث عالما بالوقت الرابع الثاني bukan الثاني. Saya dengar الثاني. Lanjut. الثاني أمينا الثالث عالما بالوقت الرابع متطهرا الخامس قائما فيهما. Tayyib, Masya Allah, jazakallah khairan, barakallah. Pembahasan berikutnya tentang apa ya ikhwah? Hal yasihul adzan wal iqamatu qabla al waqti amla? Apakah sah azan dan iqamah dilakukan sebelum masuk waktu? Baru jam 11 sudah azan, setengah 12 sudah azan. Kata beliau, la yasihani qabla al waqti, tidak sah azan dilakukan sebelum masuk waktu. Terus kalau tidak sah Ustaz, dia diulang lagi.
illa adzan al-fajri, kecuali azan fajar, azan salat subuh. Fayasihu ba'da nisfil lail, maka sah dilakukan setelah pertengahan malam, jam 12 ke atas. Azan itu sudah cukup untuk masuk subuh. Paham di sini ikhwan? Kan ada dua itu azan, azan sebelum subuh dan azan sudah masuk subuh. Seandainya tidak diazankan waktu masuk subuh, itu sebelum subuh sudah cukup. Itu maksud beliau. Walaupun yang afdal adalah setelah masuk terbit fajar azan, afdal. Tapi kalau seandainya tidak diazankan, maka cukup itu azan yang tengah malam tadi. Belum pernah terjadi di sini sama kita. Jam 3 so azan. Di mana? Masjid luar. Masya Allah. Padahal sunnah itu azan sebelum masuk waktu masuk waktu subuh, 2 kali azan. Sunnah untuk membangunkan orang yang sholat malam, mau beribadah atau apa itu. Kalau seandainya tidak diazankan waktu masuk subuh, maka itu sudah cukup. Jadi azan yang itu sudah sah, itu maksudnya, walaupun belum masuk waktu. Ba'da nisfil lail, dengan syarat setelah pertengahan malam, jam 12 ke atas. Baru jam 11 azan untuk subuh, ya tidak sah. Itu saja, yang lain tidak boleh. Kalau waktu-waktu yang lain tidak boleh, belum masuk waktu, harus sudah masuk waktu supaya sah. Kemudian maruknul azani, apa rukun azan? Rukunnya yang kita telah lewati apa ya ikhwan? Syarat sah azan, baik pada lafaz azan itu sendiri dan pada orang yang melakukan azan. Nah, ini rukunnya. Ruknuhu, kata beliau rahimahullah, raf'us sauti bihi, mengangkat suara. Raf'us saut, mengangkat suara. Malam yu'adzin li hadirin, selama dia tidak azan untuk orang yang hadir, untuk orang yang di sekitar dia. Itu rukunnya. Jadi kalau dia tidak angkat suara, tidak sah. Azan untuk kampung, misalnya penduduk kampung, azan kecil bersuara, Allahu Akbar, baru tidak pakai lagi apa ini? Speaker, toa. Azan kecil sah di sini? Tidak sah, karena rukun, mengangkat suara rukun dengan kadar yang bisa terdengar oleh orang yang di sekitar situ, orang kampung. Malam yu'adzin li hadirin, selama dia tidak azan untuk orang yang di sekitar dia. Kalau itu ya cukup untuk orang di sekitar dia saja. Misalnya tertidur, rame-rame tidur ini, bangun tertidur rame-rame, pas bangun sudah lewat waktu, terus azan, kan disunnahkan azan. Nah, supaya azannya sah, cukup orang yang di sekitar saya yang dengar. Paham ini? Tidak dia harus azan untuk didengar satu kampung. Ini maksudnya, maksud beliau. Malam yu'adzin li hadirin, selama dia tidak azan untuk orang yang hadir bersama dia. Kalau sekedar untuk itu saja dia azan, ya sudah cukup untuk mereka dengar. Paham di sini? Tapi kalau seandainya antum azan sekedar orang yang azan untuk di kampung, masjid yang di kampung, termasuk masjid sini, azan cuma sekedar orang sini yang dengar, tidak sah. Paham di sini?
tidak sah. Jadi harus raf'us saut, angkat suara supaya didengar oleh orang yang bisa terjangkau oleh suaranya. Orang yang yang jauh. Kemudian itu rukunnya. Kalau ini tidak terpenuhi, tidak sah azan tersebut. Wa yusannu kaunuhul muadzin sayyidan aminan aliman bil waqti. Kemudian disunnahkan. Sudah. Tadi yang dipersyaratkan pada muadzin, sekarang yang disunnahkan pada muadzin. Yang pertama sayyidan, suaranya apa namanya? Suaranya tinggi. Sayyid itu tinggi suaranya. Itu sunnah. Mengangkat suara supaya bisa didengar oleh orang yang orang penduduk, hukumnya rukun. Tapi memilih untuk orang yang azan ini suara yang tinggi, hukumnya sunnah. Kemudian aminan, orang tersebut terpercaya, amin. Maksudnya aminan di sini diketahui orang yang tidak fasik lahir batin. Paham di sini ikhwah? Kita ketahui dia ini lahir batin orang yang tidak fasik, orang soleh. Itu maksudnya lebih afdol daripada yang nyari cuma sekedar zahirnya orang soleh, batinnya belum diketahui. Dengan yang satu ini lahir batin sudah kita ketahui, maka ini yang lebih afdol. Bagaimana mengetahui yang batin itu, Ustaz? Maksudnya sudah bergaul dengan orang itu. Kita mengetahui orang itu kan bagaimana dalam-dalamnya akhlaknya kan dengan apa? Seluk-beluknya dengan bergaul. Beda yang orang yang belum pernah kita bergaul dengannya, yang kita belum pernah pergauli, sekedar kita lihat saja, nampak dia soleh, pakai songkok, piara jenggot, sholat. Berarti secara zahir bukan orang fasik, secara zahir. Dengan teman yang orang tahu dia ini orang yang soleh, pernah mau kasih hadapkan yang haram, jangan. Paham ini? Tapi kasih hadap yang haram dia mau sapu. Dari situ ketahuan. Itu yang dimaksud dengan kita tahu adil secara lahir dan batin. Maksudnya batin ini bukan apa yang ada dalam HDP hati, orang tidak tahu. Maksudnya dengan lama bergaul. Orang pilih orang ini adil lahir dan batin, ini yang lebih afdol, sunnah. Kemudian aliman bil waktu ini berfungsi syarat kondisi seperti ini berfungsi ya ikhwah. Bagi siapa? Kita tahu ini kondisi sunnah bagi muadzin, ini berfungsi untuk siapa? Untuk jamaah, untuk DKM masjid, supaya memilih orang yang memiliki kriteria seperti ini. Paham ini? Itu dia maksud. Afdol cari orang yang sayyid, suaranya tinggi, orang yang amin, amanah, sudah diketahui dia orang amanah, soleh lahir, batinnya juga. Kemudian aliman bil waktu, dia mengetahui waktu-waktu sholat. Pilih yang orang begitu. Pemimpin juga demikian, kalau memilih muadzin untuk yang muadzin masjid, misalnya masjid kampung, disunnahkan bagi mereka memilih yang punya kriteria seperti ini. Ini maksudnya. Tapi ini bukan syarat sah, tapi syarat sempurna. Aliman bil waktu, mengetahui mengetahui waktu. Terus kalau tidak mengetahui waktu sah saja, karena dia bisa jadi tanya yang sama yang lain. Ya kan? Tanya sama yang lain. Tidak tahu waktu zuhur suaranya bagus ini orang, tapi dia tidak tahu waktu-waktu sholat.
Cuma dia bisa tanya sama orang, so masuk waktu itu masuk azan dia, boleh. Paham di sini ikhwan? Nah, di zaman Rasulullah ada muadzin, siapa yang tahu muadzin di zaman Rasulullah yang buta siapa? Ibnu Umi Maktum, buta tapi di muadzin. Muadzin itu buta, mana dia tahu so masuk waktu udah paling so terbit fajar dia tidak tahu. Terus dari mana dia tahu? Dia tanya sama orang. Para sahabat, so masuk waktu azan dia. Padahal buta. Suaranya bagus. Suaranya apa? Kemudian mutatahhiron dalam keadaan suci, bukan syarat sah. Harus berwudu, harus suci dari hadas besar kecil. Bukan syarat sah, tapi syarat sempurna. Syarat sempurna artinya sunnah. Jadi biar dia azan tanpa berwudu, sah azannya. Cuma jangan backing begini ya. Wudu dulu supaya dapat pahala banyak. Mengetahui hukum fikih ini bukan segera tahu ini halal haram. Bukan tujuannya cuma di situ. Tujuan fikih ini supaya ketika dilanggar apa dari hukum. Paham ini? Itu tujuan belajar fikih. Ketika dilanggar apa dari hukum? Ini wajib apa sunnah? Baru. Kalau wajib ya sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sunnah sudah. Begitu. Bukan mengetahui hukum ini mana wajib atau sunnah. Sunnah, tidak apa-apa bos, sunnah tahu, tidak boleh. Bukan orang yang paling bersemangat mengamalkan sunnah, mengamalkan syariat baik yang wajib maupun yang sunnah, orang yang paham ilmu fikih. Jadi mereka bukan cuma paham ini halal, ini haram, ini wajib, ini makruh, ini sah, ini tidak sah. Taib. Itu belajar fikih supaya dia tahu ini sah atau tidak sah. Nah itu. Qaiman fihima, kemudian dilakukan dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Berdiri. Dalam keadaan berdiri. Sunnah. Berarti kalau azan duduk Ustaz boleh? Tidak boleh. Tidak afdal, berdirilah. Tapi kalau baduduk sah saja. Baduduk dia azan supaya mungkin baduduk dari suara gagak keluar. Sah saja. Cuma afdal berdiri. Fihima, hima kembali ke mana? Azan dan iqamah. Iqamah juga jangan baduduk, berdiri. Siapa yang baca lagi? Pak siapa? Pak siapa ini? Pak Arif. Baik, Masya Allah, Arif sama Irfan ya. Sama itu Arif Irfan, Mustaq sama-sama. Wa
الإقامة فقولها الله وعلامها وصلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ ويقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا والصلاة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته ثم يقولون وإن الإقامة. Baik, sampai di sini ya. Baik, kemudian kata beliau rahimahullah, ma yusannu liman sami'al muadzinu awil muqimu. Muqimu atau muadzina atau muqimu atau muqimah? Sami'al muadzina atau muadzinu? Muadzina. Ma yusannu liman sami'al muadzina awil muqima. Apa yang disunnahkan bagi orang yang mendengar muadzin dan muqim, orang yang iqamah. Yusannu lil muadzin wa liman sami'ahu aw sami'al muqima ay yaqula mislahu. Yusannu disunnahkan lil muadzin, bagi si muadzin itu sendiri, wa liman sami'ahu, dan juga orang yang mendengarnya, siapa saja, termasuk perempuan. Termasuk perempuan, mau besar mau anak laki, mau anak besar, orang besar atau orang kecil sama, kecuali orang yang lagi buang air atau di dalam, orang yang lagi buang air atau lagi sholat. Sementara sholat dengar azan, tidak boleh dia dijawab. Begitu juga sementara buang air. Adapun keadaan yang lain disunnahkan. Au sami'al muqima, atau mendengar orang yang muqim, orang yang iqamah. Ayyakula mislahu, untuk mengatakan yang semisal dibaca oleh muadzin dan orang yang muqim. Paham di sini ikhwan? Jadi disunnahkan siapa saja, termasuk si muadzin itu sendiri di mazhab Hambali. Jadi muadzin kalau dia azan, dia jawab sendiri, Allahu akbar, Allahu akbar. Dia juga Allahu akbar, Allahu akbar. Bukan cuma orang yang mendengar yang lain, tapi dia sendiri. Paham ini? Itu kata beliau, yusannu lil muadzini, bagi si muadzinnya sendiri, waliman sami'ahu, dan siapa saja yang mendengar, termasuk perempuan. Ada kondisi yang dikecualikan, Begitu juga yang mukim juga dibalas sesuai dengan yang dia baca. Iqamah, pernah menjawab iqamahan tuh, sunnah juga. Allahu akbar, Allahu akbar, antum juga balas. Dia cepat, antum cepat balas. Baca sesuai yang dia baca. Paham di sini ikhwan? Baru Ustaz, berarti yang iqamah juga sunnah Ustaz, jawab dia berdiri sendiri. Iya sunnah. Bagaimana itu Ustaz? Karena tidak biasa orang iqamah, Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kan cepat itu. Jawab sendiri. Baik. Illa fil hayyalati, kecuali pada hayyalah. Hayyalah istilah untuk hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hayyalah istilah untuk hayya 'alas shalah dan falah. Fa yaqulu la haula wala quwwata illa billah. Yang kita jawab jawaban kita adalah la haula wala quwwata illa billah. Wa illa fit tathwib, dan kecuali pada tathwib. Apa itu tathwib? Tathwib adalah wa huwa qaulul muadzini fi adzanil fajri, yaitu perkataan muadzin pada azan fajar, azan subuh. As-salatu khairum minan naum. Itu tathwib namanya. Wa illa fit tathwibi, kecuali pada tathwib. Tathwib itu apa? Ucapan muadzin subuh, yaitu as-salatu khairum minan naum. Itu namanya tathwib.
Kecuali pada bacaan itu juga dikecualikan yang antum balas apa? Fayaqulu sami'ahu, maka yang mendengarnya hendak membaca shadaqta wa barirta. Engkau benar dan engkau melakukan kebaikan. Paham di sini? Jadi as-salatu khairum minan naum, jawabannya itu. Wa yaqulu 'inda lafdzil iqamati, dan kemudian dia mengatakan pada lafaz iqamah, aqamahullahu wa adamaha. Maksudnya apa ini? Orang yang orang yang beriqamah tadi, orang yang iqamah, qomat bahasa kita, lafaz yang lain Allahu Akbar lah sama kita baca, kecuali lafaz qad qamatis shalah. Ini DP jawaban. Aqamahullahu wa adamaha. Semoga Allah menegakkannya dan melanggengkannya. Wa yusalli 'alan nabi, kemudian setelah dia mengucapkan menjawab muadzin tadi, dia bersolawat. Idza faragha, setelah selesai muadzin, dia bersolawat. Paham di sini ikhwan? Kita amalkan ini. Solawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Pendeknya, yang panjang salat Ibrahimiyah itu. Kalau antum sekedar baca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, kemudian Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Itu doa. Jangan dulu baca itu langsung, antum sholawat dulu. Disebutkan dalam hadis. Baik. Thumma yad'u huna, kemudian dia berdoa setelah bacaan tadi. Setelah azan sholawat dia kan, menjawab azan sholawat dia. Setelah sholawat bacaan itu Allahumma rabbah. Setelah itu berdoa. Wa indal iqamati, demikian juga di iqamah. Paham di sini? Di iqamah juga. Kan setelah iqamah sudah berdiri dia berdoa. Itu waktu-waktu mustajabah. Waktu mustajabah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal yahrumul khuruju minal masjid ba'dal adzani amla, apakah haram keluar dari masjid setelah azan atau tidak? Kata beliau, yahrumul khuruju, haram hukumnya keluar minal masjid, dari masjid, ba'dal adzani, setelah azan, bila udrin, tanpa ada uzur, au niyati ruju'in, atau niat untuk kembali. Paham di sini ikhwan? Jadi antum sudah dalam masjid, azan. Setelah azan antum haram keluar dari masjid. Paham di sini ikhwan? Bagi orang yang wajib untuk sholat jamaah masjid. Berarti perempuan boleh Ustaz? Boleh, karena mereka kan tidak wajib sholat di masjid. Paham ini? Ini berlaku bagi laki-laki yang sudah mukallaf balik. Setelah azan dia di masjid, haram keluar masjid. Bila uzrin, tanpa ada uzur. Berarti kalau ada uzur boleh, ada kebutuhan. Seperti apa? Wudu, buang air. Kalau tidak ada kebutuhan tidak boleh sampai ditegakkan sholat. Au niyati ruju'in, atau niat mau kembali ke masjid. Ada dia dapat lupa di rumah, dia mau ambil. Boleh, tapi niatnya mau balik. Kalau dia niat tidak mau balik lagi, hukumnya haram. Demikian. Paham di sini ikhwan? Alhamdulillah selesai. Ringkas sekali.
Ada pertanyaan, ikhwah? Fadhal Ustaz Mugni. Gimana? Belum ada? Fadhal Ustaz Usman. Biniyatin minhu, disertai niat. Terus Itu misalnya disertai niat itu beserta dengan niat sholat yang sunat pada dikumandangkan azannya itu. Misalnya sholat zuhur berarti niatkan azan sholat zuhur. iya, azan sholat zuhur terus mau niat azan sholat asar. Berarti kalau Masih kurang paham saya pertanyaan antum. misalnya dia tasawuf, misalnya dia pikir ini azan sholat, misalnya dia pikir ini sholat asar misalnya. Salah. Kayak ulama itu kan misalnya orang juga Oh, kadang tidak. dia ada jadi orang so pikir kan Tidak. jadi ini mau banyak bahas sholat Keliru begitu ya. Dia kira ini azan asar, padahal zuhur. Kemudian dia azan sah. Azannya sah ya. Baik, ada yang lain, ikhwah? Dengan Pak siapa ini? Riki. Fadhal. Mengenai poin ini Ustaz, tentang syarat-syarat azan Ustaz yang masuk di tidak tertib Ustaz. Tidak tertib. Tidak mau mengumandangkan azan. Baru. Pernah kejadian pada saat sholat pada saat azan zuhur, yang mengumandangkan azan itu lupa bahwa ini azan zuhur, maka ditambah dengan sholat khairun minan naum Ustaz. Maka ditanya ini mau ulang Ustaz, batal bagaimana? Baik. Salah, keliru toh? Tidak diulang. Cuma yang saya tak lucu akan kiapa soal salatu khairul minal siang ini. Kalau dia azan habis maghrib isya barangkali kan galap tuh. Cuma dia pakai zuhur ini as-salatu khairul minan naum. Mungkin baru bangun tidur dia. Azannya sah. Selama lafaz-lafaz yang lain ada. Dia kan mengucapkan as-salatu khairun minal naum karena keliru. Kecuali dia sengaja. Keliru tidak mengapa. Ada yang lain? Misalnya di satu kampung kan, kadang-kadang kalau tidak ada di kampung lain, maka kalau ada misalnya di kampung sebelah sudah ada subuh. Namun di sini di sekitar Sumatera kampung juga mati lampu. Kalau diajarkan tidak ada yang mendengar, jadi maka tidak saya kalau diajar tidak ada yang mendengar, tidak bisa didengar. Maka perlu diajar sudah ada di waktu saat itu atau masih Tetap azan di luar masjid kalau begitu. Iya masjid. Cukup tetangga apa sesuai diangkat suaranya sudah didengar. Jangan dia azan dalam masjid, tidak ada guna. Azan di luar masjid. Allahu Akbar, dapat dengar itu. Dapat dengar itu. Tetangga kiri kanan itu sudah dengar ada azan, azan sana. Kalau azan di dalam masjid dia ya selesai, tidak ada yang mendengar. Tidak sah. Tayyib. Ada sah dari azan, ada sah azan dari sunnah, ada sah dari fardu kifayah. Kalau sah dari fardu kifayah berarti tidak dituntut yang lain, sudah sah, gugur kewajiban. Kalau sah dari yang sunnah tidak sah pun tidak ada masalah gitu. Tapi kalau tidak sah dari fardu kifayah berarti harus ada yang azan lagi itu.
Azan yang setelahnya baru itu terpenuhi fardu kifayah karena azan yang kedua yang tadi itu. Yang pertama kan tidak sah. Yang jadi masalah tidak ada yang azan selain itu, cuma azan di situ. Ada di kampung di sini kan bersahutan tuh. Ada di kampung jauh-jauh, masjid kan cuma satu. Itu yang jadi masalah. Kalau azannya tidak sah misalnya atau ada yang tidak terpenuhi kan, tidak terpenuhi syarat. Berarti fardu kifayah belum terpenuhi. Dosa semua orang di situ yang mampu untuk azan. Itu yang jadi masalah. Kalau cuma yang sunnah tidak terpenuhi, tidak sah misalnya, sunnah. Kalau orang di sini sudah pada dengar, iya kan? Kampung Sabla sudah pada dengar azan kamar. Ada kampung yang tidak dengar azan, kampung yang agak jauh dari sini, ada ke sana ya kampungnya. Jauh. Itu tidak dengar azan di kampung Sabla. Baru enjoy orang-orang di situ. Biasa tidak sampainya, iya kan? Silahkan Pak Irfan. Paham ya Pak Ferry? Atau kurang paham? Alhamdulillah. Kalau misalnya azan sholat Jumat jam setengah jam sebelum masih termasuk di luar waktu. Apa Sholat itu? Jumat dia azannya setengah jam sebelum waktu sholat Jumat. Sholat Jumat kan, waktu sholat Jumat itu kan dari pagi waktunya. Nanti saya masuk di pembahasan Jumat. Jadi waktu Jumat itu adalah awal waktu Jumat itu adalah waktu sholat Id. Itu so boleh melakukan sholat Jumat itu. Jam 10 so boleh sholat Jumat, 11 so boleh sholat Jumat. Karena itu waktu sholat Jumat itu. Sampai masuk asar. Kalau sudah masuk asar selesai waktu Jumat. Tapi yang afdol ada pelaksanaannya adalah setelah tergelincir matahari, yaitu masuk waktu zuhur, itu yang afdol. Tapi kalau dia laksanakan sebelum masuk zuhur masih sah itu sholat Jumat itu. Jadi biar belum masuk waktu zuhur tetap sah. Paham di sini? Nah, nanti akan sampai sholat waktu sholat Jumat. Jadi beda waktu sholat Jumat dengan waktu sholat zuhur. Nah, demikian. Ada yang lain? Silakan. Al Kamal. Di sini kan walaupun mengaji itu kan sayyidan aminan alim waktu berfaham atau qaiman bihi. Bagaimana dengan fenomena melakukan azan? Dia Azan? Suara-suara yang melakukan azan. Azannya tipenya musyawarah misalnya. Ini sudah lebih dari yang disyariatkan. Sudah lebih dari yang disyariatkan. Maksudnya lebih ini sudah apa? Kadar gulu, maksudnya sudah tidak disyariatkan lagi. Mendayu-dayukan kayak orang main nyanyi apa? Pokoknya usaha. Yang sunnah di azan adalah suara tinggi. Bagus suara di sini bukan bagus maksudnya bukan kayak di lagu-lagu bukan. Bagus itu maksudnya orang dengar, orang tidak mau ketawa lah. Tidak fals. Bagus suaranya. Bukan ini maksud bagus ini diperbagus, dilagu-lagukan, bukan. Yang dimaksud dalam hadis, Anda sautan, pilihlah Bilal karena dia lebih suaranya itu bagus. Bagus itu maksudnya tinggi baru tidak fals, bagus dapat dengar itu. Bukan bagus dilagu-lagukan, bukan. Nah, yang orang dengar ini yang dilagu-lagukan ada yang musuh mulai Jawa, Allah, pokoknya model-model Jawa. Ada yang model sari rosa, ada yang model macam-macam ini. Lama-lama ini semua, ada yang model-model dangdut, jamrut apa semua ini.
Allahu Akbar misalnya dia sumpah. Contoh dia bagi-bagi, tidak boleh. Bukan DP lagu-lagu itu yang didengar. Nah, azan seperti biasa saja. Yang penting tidak fals, tidak melucu-lucu, dapat dengar suara ada yang tak gepe-gepe suara. So, itu yang dimaksud. Baru juga harus sesuai dengan panjang pendek. Tajwid ini Muhammad so bukan 5-6 ketukan. Nah, kalau apa namanya talebe, bahasa kita talebe, kalau lebih ya paling 1-2 ketukan tidak ada masalah, uzur karena azan tuh. Karena azan untuk menetapi ilmu tajwid itu susah. Karena dia kan angkat suara. Paling lebih 1 ketukan 2 ketukan tidak ada masalah. Ini wah. Hayya 'alas shalah. Ini sudah lewat dari tajwid, sudah tidak diisi, sudah tidak syar'i itu. Hayya 'alas shalah. Sudah begitu sudah. Contoh. Ya. La haula wala quwata illa billah. Sampai-sampai dipaksa. Yang sudah makruh itu, memaksakan diri untuk mengikuti gaya-gaya azan orang-orang yang di TV yang di apa itu, takalluf itu ikhwan. Membebani diri, tidak boleh. Azan saja sesuai dengan gaya kita. Semua diikut gaya Musail Rasyid, diikut ada lagi gaya-gaya yang dianu itu supaya keren apa, baru dipaksa-paksa diri karena fals, dia paksa diri supaya sama. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Begitu juga bacaan Quran. Jangan takalluf ikut gaya bacaan yang apa kori itu, jangan. Tidak pede terang gaya saja suara. Emang kenapa? Gayanya suaranya orang saja. Kagak itu insyaallah. Tahu sebab ikut lagu-lagu yang kata para ulama ini takalluf, membebani diri. Baik. Demikian, paham ya? Jadi yang disyariatkan adalah sesuai dengan ilmu tajwid panjang pendeknya, walaupun azan itu. Kalau lebih ya 1 ketukan 2 ketukan. Kalau yang antum dengar itu azan itu berapa ketukan itu, ikhwan? Ketuk palu itu bukan. Bukan ketuk-ketukan berapa mat itu, matnya panjang sekali. Sudah menyelisihi ya, ikhwan. Baik, begitu juga masuk lagi di pembahasan apa namanya salat. Imam kadang memanjangkan Allah Akbarnya, salamnya dilagu-lagukan, ini sudah tidak sesuai dengan syariat. Assalamualaikum warahmatullah. Salam. Ada imam begini? Banyak menyelisih syariat. Sudah tidak sunnah. Sunnah itu Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Begitu sudah. Takbirnya pun demikian. Allahu Akbar, sampai panjang akbarnya menyelisih. Yang sunnah pendek sudah Allahu Akbar, pendek. Sami Allahu liman hamidah, pendek. Allahu Akbar. Contoh dengar itu imam siapa ini? Sudaisa. Coba membandingkan dengan imam-imam yang gaya-gaya itu. Biar DP sholat apa sepanjang sekali bacaan menyelisihi sunnah. Taib, kita tutup ikhwan. Jam 9. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.